Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak Pak Saiful dalam program pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Islam kelas 3. Gimana kabar anak-anak yang Bapak banggakan? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat, keadaan baik-baik saja, amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini Bapak akan membawakan pelajaran pendidikan agama Islam kelas 3. Pada bab 7, hati tentram dengan berperilaku baik, subbagian mohon pertolongan. Namun seperti biasanya, Bapak akan selalu mengingatkan kepada anak-anakku yang Bapak banggakan, bahwasanya kita semua ini masih dalam suasana pandemi. Terkait dari hal itu, Bapak selalu mengingatkan kalian semua untuk menerapkan 3M. Yang pertama, selalu memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan pakai sabun. Dan yang ketiga, selalu menjaga jarak. Itulah 3 dari ikhtiar kita semua agar terhindar dari virus corona. Semoga kita semua tidak sampai terjangkit virus corona. Amin ya robbal alamin. Baiklah, kita lanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini. Namun, sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa Bapak akan mengajak bersama-sama untuk berdoa sebelum belajar. Marilah anak-anakku yang Bapak banggakan, kita bersama-sama untuk berdoa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Amin ya robbal alamin. Semoga dengan doa tersebut kita semua mendapatkan rizki dan ilmu yang bermanfaat. Kita lanjut ke pembelajaran pada pagi hari ini, pelajaran pendidikan agama Islam kelas 3. Tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu meyakini bahwa perilaku ikhlas sebagai cerminan dari iman. Kedua, menunjukkan perilaku ikhlas. Dan ketiga, menyebutkan keutamaan berdoa. 4, menjelaskan pentingnya berdoa dalam beribadah. 5, mencontohkan perilaku memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6, mendemonstrasikan contoh berdoa. Namun, sebelum melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anakku yang Bapak banggakan, silahkan persiapkan alat tulis kalian. Apabila ada hal-hal penting yang untuk perlu dicatat, kalian catat dalam buku tulis khusus pendidikan agama Islam. Baiklah anak-anakku yang Bapak banggakan, pada pagi hari ini Bapak akan membawakan pembelajaran 7 yang berjudul hati tentram dengan berkelakuan baik, ya. Dalam subbagiannya yaitu memohon pertolongan. Memohon pertolongan kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang menciptakan kita dan merancang rizki kita. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu segala persoalan kita. Dialah yang bisa memperbaiki kehidupan kita apabila terjadi kerusakan atau ketidakseimbangan. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, semua pertolongan itu hanya dari Allah. Lalu Pak, kenapa saya kok pernah ditolong sama orang? Misalkan
kalian kena musibah, lalu teman-teman kalian menolong untuk meringankan beban hidup kalian ketika terjadi musibah. Nah, itu hanya sebatas wasilah, hanya sebatas jalan. Jadi Allah mentakdirkan teman kalian tersebut untuk menolong kamu yang anak-anak yang terkena musibah. Ya. Jadi intinya semuanya itu pertolongannya dari Allah, tapi melalui teman kalian yang meringankan beban kalian ketika kena musibah. Nah, makanya apapun masalah kita, apapun kerumitan kita dalam kehidupan, baiknya atau seharusnya kita memohon pertolongan hanya kepada Allah. Dengan cara apa? Salah satunya itu dengan cara berdoa, ya. Allah Subhanahu wa taala selalu menolong kita dengan berbagai cara, langsung ataupun tidak langsung. Misalnya, apabila kita lapar, Allah Subhanahu wa taala bisa menurunkan rezeki langsung dalam bentuk makanan yang tumbuh di pepohonan dan tanah. Coba lihat di sekitar kita, banyak pepohonan, ada pohon mangga, ada pohon kersem, ada pohon apalagi sebutkan, banyak di sekitaran kita pohon-pohon. Nah, buahnya itu kalau Allah tidak menghendaki pohon tersebut untuk berbuah, maka pohon tidak akan tumbuh buah. Tetapi apa? Tetapi Allah menghendaki bahwasanya pohon tersebut berbuah. Dan buah tersebut bisa dimakan oleh kita manusia. Yang tadinya lapar bisa kenyang. Ketika kenyang, apakah kita ingat bahwasanya itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Ingat enggak? Ingat enggak? Ya, mulai sekarang setiap apa yang kita lakukan, terus ingat bahwasanya ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutnya Allah Subhanahu wa taala tadi misalnya kita lapar bisa menurunkan rezeki langsung dalam bentuk makanan yang tumbuh di pepohonan. Namun Allah Subhanahu wa taala juga bisa memberi kita rezeki berupa uang melalui orang lain tempat kita bekerja. Dengan uang itu kita bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contoh, ayah kalian bekerja di pabrik apa atau di perusahaan apa. Nah, itu setiap bulannya ayah kalian mendapatkan upah atau gaji dari pabriknya. Ya, itu bukan semata-mata uang tersebut hanya dari dari perusahaannya, tetapi dikarenakan ada istilahnya ada takdir dari Allah bahwasanya ayah kita kerja di pabrik itu sudah ditakdirkan oleh Allah, terus akan diberikan gaji sekian, ya, akan diberikan upah sekian dalam bentuk uang untuk menghidupi sehari-hari. Itu adalah semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap apapun yang kita terima, entah itu dari orang ataupun langsung dari Allah, kita dianjurkan untuk selalu bersyukur. Karena apa? Karena ketika nanti kita bersyukur, maka kenikmatan tersebut akan bertambah. Ya, maka pertolongan Allah akan selalu melimpah kepada kita. Ya. Jadi semuanya penolong kita yang sejati adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun kita sering keliru dan salah paham karena sering mengira benda dari orang lain bisa menolong kita tanpa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, kita sering meminta orang lain agar menolong sedangkan kita melupakan Allah. Padahal sesungguhnya Allah lah yang memberikan pertolongan itu melalui orang itu. Apabila kita sedang lapar, yang menolong bukanlah nasi atau roti yang kita makan. Sebaliknya, Allah lah yang menjadikan makanan itu ada dan menjadikan perut kita menjadi kenyang. Nasi, roti bisa mengenyangkan perut kita. Tetapi ketika Allah tidak berkehendak, nasi tersebut tidak ada, bisa nggak kenyang? Ya nasinya aja nggak ada, gimana bisa kenyang? Allah dengan pertolongannya, Maha Penolong, disandingkan nasinya agar mereka manusia semuanya kenyang. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan agar kita selalu meminta pertolongan kepadanya. Ya. Disebutkan di sini,
Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya tujuan dalam beribadah. Hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Allah Subhanahu wa taala melarang hambanya memohon pertolongan kepada selain Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Quran surat Al-Fatihah surat ke-1 ayat ke-5. Nah, di sini ada ayat Al-Quran di dalam Al-Fatihah, surat Al-Fatihah ayat ke-5 berbunyi gimana? Berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ dijelaskan bahwasanya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Jadi kita semuanya hamba Allah, manusia ini menyembah dan memohon pertolongan itu hanya kepada Allah, Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dilakukan setiap hari, baik di waktu sempit maupun lapang, di waktu sehat maupun sakit, dan di waktu senang maupun susah. Kebanyakan dari kita semua berdoa itu ketika di waktu sempit aja, ketika ada masalah, ketika sedang bersedih, kita baru ingat kepada Allah, lalu berdoa, "Ya Allah, saya lagi sedih nih, mobil-mobilan saya hilang kemarin, tolong tunjukkan di mana." Itu baru berdoa. Tapi kalau lagi senang, boro-boro ingat kepada Allah, ya. Nah, Allah seharusnya kita semua setiap saat, dari mulai sempit, lapang, dari mulai sehat maupun sakit, waktu senang maupun susah, kita setiap hari harus berdoa, ya. Karena kita hamba di dunia ini, hidup itu tiada lain hanya untuk menyembah dan meminta pertolongan kepada Allah. Keutamaan berdoa diantaranya apa? Selalu menyertai hambanya yang berdoa kepadanya. Jadi ketika senang kita berdoa terus, susah pun terus berdoa. Dapatkah kamu memberikan satu contoh dengan cara apa memohon pertolongan kepada Allah? Nah, sekarang kalian di rumah coba pikirkan. Kira-kira dalam sehari kalian meminta pertolongan kepada Allah berapa kali? Pernah enggak meminta pertolongan kepada Allah? Lalu dengan cara apa? Ayo sebutkan. Pada tahu nggak gimana caranya? Kalau tidak tahu, mulai sekarang minimal kalian meminta pertolongan kepada Allah ketika sehabis sholat 5 waktu. Kalian berdoa dulu, meminta pertolongan kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah. Karena kita semua pasti mempunyai dosa, ya. Makanya setiap sholat kita meminta pertolongan kepada Allah, meminta ampunan. Selanjutnya, coba ayo kita amati di dalam gambar ini. Di sini ada gambar 7.7 dan 7.8. Ya, di sini ayo coba perhatikan di gambar 7.7. Ini ada gambar sajadah, terus laki-laki sedang duduk di atas sajadah dengan mengangkat kedua tangannya. Ini sedang apa? Tahu nggak? Terus di gambar 7.8 ini ada sajadah, terus perempuan sedang memakai mukna dan tangannya diangkat ke atas keduanya. Coba amati gambar tersebut. Kira-kira ini lagi apa ya? Oh, lagi apa? Iya, pinter. Ini sedang berdoa. Tuh. Jadi kalian anak-anakku yang Bapak banggakan kelas 3, setiap habis sholat kita berdoa meminta pertolongan kepada Allah. Ketika kita mempunyai kenikmatan, kita bersyukur kepada Allah bahwasanya Allah telah memberikan nikmat kepada kita yang berlimpah. Ya. Lalu ketika kita sedang senang minta pertolongannya apa, Pak? Terus berdoa karena kita selalu butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ada kegiatan bersama orang tua di rumah, belajar di rumah. Kalian sekarang dalam masa pandemi, situasinya masih situasi belajar di rumah. Sekarang kalian bikin kegiatan bersama orang tua. Caranya gimana, Pak?
Caranya, diskusikan dengan orang tuamu kegiatan yang dilakukan yang berkaitan dengan memohon pertolongan kepada Allah. Coba pikirkan, ngobrol sama orang tua, sama ibu, misalkan, "Ibu, kira-kira hari ini saya melakukan kegiatan apa ya?" Atau melakukan tindakan apa ya yang berkaitan dengan memohon pertolongan kepada Allah. Misalkan contoh, hari ini saya berdoa setelah sholat zuhur. Saya meminta pertolongan kepada Allah. Nah, itu adalah sesuatu kegiatan yang dilakukan memohon pertolongan kepada Allah. Kalian di rumah diskusikan sama orang tua kira-kira apa lagi. Selanjutnya, mungkin cukup untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga kalian semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat, tetap jaga kesehatan, tetap rajin belajar, jangan lupa selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa agar terjauhkan dari penyakit corona. Dan satu lagi, harus berbakti kepada orang tua ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak ucapkan terima kasih yang sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk absen kehadiran silakan ketik di kolom komentar video YouTube ini dengan format nama siswa hadir. Contoh, jika nama anaknya namanya Anik, misal Anik hadir, tulis di kolom komentar Anik hadir. Mungkin cukup itu pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.